Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fungsi Ganin, dan pada video kali ini seperti biasa saya masih bicara tentang bisnis travel. Pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah cara memulai bisnis travel tanpa modal. Untuk teman-teman tuh bertanya-tanya ya, sebetulnya cara memulai bisnis travel tanpa modal itu bagaimana? Ya meskipun yang namanya bisnis itu tidak ada yang tanpa modal sama sekali ya, minimal kita habisin pulsa internet, kemudian kita punya handphone, itu adalah bagian dari modal yang harus kita siapkan. Nah, tapi kalaupun ada modal lebih juga, jika diperuntukannya itu untuk hal-hal yang positif ya sebetulnya kenapa enggak gitu. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa bisnis travel itu banyak, teman-teman ya. Jadi, kalau saya sebutkan jenis-jenis bisnis travel itu yang diatur oleh pemerintah juga eh, apa namanya? Tapi sebetulnya bukan lebih ke bisnis travel, tapi lebih industri pariwisata ya. Industri pariwisata. Nah, jadi industri pariwisata ini banyak banget ya. Kalau kita mau buka di undang-undang ya, industri pariwisata. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi, ruang lingkup industri pariwisata itu banyak banget teman-teman ya. Ini menurut Khairani S dari buku dasar-dasar usaha layanan pariwisata. Ruang lingkup industri pariwisata ini disesuaikan oleh pedoman dasar United Nations World Tourism Organization atau UNWTO, di mana ruang lingkup pariwisata itu dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama itu adalah jasa akomodasi. Jasa akomodasi ini mencakup segala jenis usaha penyedia layanan akomodasi atau penginapan. Jadi ini masuk ke hotel, ke villa, hostel, losmen. Jadi semua bentuk akomodasi pariwisata, penginapan ini masuk ke dalam kategori yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah jasa transportasi. Jasa transportasi ini adalah jasa yang sangat utama ya, karena wisata ini kan adalah aktivitas perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini biasanya pemainnya itu banyak juga, ada kereta, ada pesawat, ada kapal, ada bis, ya, dan transportasi lainnya. Lalu yang ketiga adalah jasa penyedia makanan dan minuman. Teman-teman tuh bisa bikin restoran, kafe, warung makan, kuliner jalanan. Ini juga masuk ke dalam pariwisata, industri pariwisata, ya, di mana orang datang lalu mendapatkan kepuasan baik dalam bentuk makanan, tempat hiburannya, nongkrongnya, itu masuk ke dalam bentuk pariwisata atau yang menunjang aktivitas wisata. Lalu yang keempat adalah atraksi wisata. Ini apalagi ya? Jadi sudah tentu destinasi atau tempat wisatanya itu baik wisata sejarah, wisata alam, wisata belanja, pertunjukan, dan lain sebagainya, pantai, museum, itu masuk ke dalam atraksi wisata. Lalu ada lagi, yang kelima adalah jasa keuangan. Jasa keuangan itu seperti apa? Seperti sebuah industri jasa yang memudahkan para pelaku pariwisata untuk mengakses ataupun mendapatkan uang. Biasanya ini seperti jasa money changers atau layanan kredit bank. Sekarang banyak struktur itu
menggunakan jasa layanan bank. Kita umroh aja bisa kredit ya. Jadi umroh aja bisa kredit, wisata pun bisa kredit. Di Traveloka ada Traveloka Pay Later. Di situ bisa beli tiket pesawat bayaran nanti. Nah, itu masuk ke dalam jasa keuangan di industri pariwisata. Lalu ada lagi jasa pemandu dan biro perjalanan. Ruang lingkup industri pariwisata lainnya itu adalah pemanduan atau tour leader, tour guide, biro perjalanan yang ngurusin perjalanan dari awal sampai akhir. Ini biasanya dia semua juga mengatur terkait dengan transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah pengembangan daerah wisata. Ini hampir mirip dengan tadi destinasi wisata ya, atau jasa atraksi. Jadi, tapi ini lebih kepada pengembangan daerah wisata. Maksudnya itu adalah misalkan dulu kalau kita mau ke Labuan Bajo, nah itu masih transportasinya masih minim karena bandaranya masih kurang layak, pelabuhannya masih kurang. Nah sekarang dikembangkan baik itu oleh pemerintah Indonesia ataupun oleh swasta. Nah tentu kalau swasta itu masuk ke dalam bagian industri yang menguntungkan untuk pihak swasta. Nah jadi itu adalah jenis-jenis industri pariwisata. Lalu kalau kita mau lihat paling sederhananya juga sebetulnya teman-teman tuh bisa buka ini ya, bisa buka klik di sini, klik mbc.biz. Nah ini adalah website yang menjalankan banyak sekali produk-produk wisata, mulai dari tiket pesawat, ya, tiket kereta api, hotel, pelni ini kapal ya, kapal feri, bis travel, bioskop, lalu ada juga untuk urusan top up, ini urusan keuangannya ya tadi ya. Dalam aplikasi ini nggak hanya ngurusin travel, tapi ada juga layanan-layanan seperti pulsa, internet, bayar beli token, top up GoPay, top up Dana, ini ada semua di sini. Bayar-bayaran tagihan juga ada, BPJS, Telkom, leasing, Kredivo, PBB online, Samsat Jabar ya. Lalu ada lagi layanan jasanya seperti kirim paket, seluruh ekspedisi, transfer uang, umroh, tour. Nah ini udah pasti ya, umroh tour ini utamanya. Dan tentunya masih banyak lagi layanan layanan travel yang ada di dalam sistem ini. Saya sangat terbantu dengan sistem ini karena perkembangan industri wisata juga selalu diupdate di sini. Ini ada apa, ada atraksi di mana, ada hotel apa, ada pesawatnya juga sekarang lagi ada apa aja gitu. Nah ini sistemnya kita harus punya akses ya, di mana kalau akses ini kita harus menjadi agent teman-teman ya. Agent, kalau mau jadi agent itu kita ada biaya untuk mendapatkannya. Tapi untuk infonya teman-teman bisa ngubungin saya aja ya. Agent atau distributor. Bedanya agent sama distributor itu apa? Itu ada komisinya beda ya. Teman-teman bisa hubungi WA aja ya, WA 0899 999 7499. Nanti saya akan jelaskan tentang sistem ini adalah salah satu sistem pendukung untuk industri pariwisata. Itu aja teman-teman sharing dari saya pada video kali ini. Jadi cara memulai bisnis travel tanpa modal itu gampang aja ya. Tinggal kita pahami kita mau main di industri mana. Lalu yang paling mudah tanpa modal itu kita bisa mengawalinya dengan menjadi menjadi reseller travel agent. Ini gratis teman-teman ya, tinggal dicari. Di saya juga ada untuk ikutan jual konsorsium paket open trip. Teman-teman bisa menghubungi juga ke nomor ini ya, nanti yang mau nanya-nanya tentang reseller.
Baik, itu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.